1, 2, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi dia tertinggal oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya. Di sini saya ambil tema hamba yang menderita. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia membuat di Alkitab adalah hamba Tuhan yang menderita. Saya mau baca ayat 13 terlebih dahulu ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Berbicara tentang hambaku, hamba Tuhan itu siapa? Kalau kita mengingat kitab Nabi Yesaya ini ditulis sekitar tahun 800-an sebelum kedatangan Kristus ke dalam dunia. Nah, jadi kalau itu sebelum tahun 800-an sebelum Kristus datang, kalau kita hitung-hitung tahun Masehi, tahun Kristus sudah 2000 lebih, ya sudah sangat lama kan begitu ya. Tapi bagaimana waktu itu Yesaya menangkap firman? Apa yang disampaikan oleh Allah? Nabi. Yesaya itu nabi. Nabi itu adalah siapa nabi? Perpanjangan tangan Allah. Allah berbicara kepada nabi, nabi berbicara kepada umat Allah. Jadi dulu Allah berbicara bukan langsung kepada manusia dalam perjanjian lama, tapi Allah berbicara kepada nabi, nabi yang dipanggilnya, nabi yang diutus. Allah mengutus Yesaya untuk berbicara kepada bangsa Israel, menyampaikan apa yang akan terjadi, menyampaikan nubuatan Allah, apa yang akan terjadi, dan bagaimana bangsa itu harus percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Yesaya dipakai oleh Tuhan. Ya, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada pada umat Allah pada zaman itu. Sangat-sangat lama, sangat-sangat jauh sebelum kedatangan Kristus. Jadi Allah itu sudah menubuatkan akan kedatangan Yesus ke dalam dunia, sudah dinubuatkan. Akan menggantikan kita sudah dinubuatkan, untuk mengampuni kita sudah dinubuatkan. Dalam Taurat juga sudah dituliskan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan keselamatan itu. Juru selamat itu sudah dijanjikan. Janji akan keselamatan, bahwa orang berdosa itu akan diselamatkan oleh seorang yang akan datang. Itulah Yesus. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu katanya kepada siapa? Ular. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu adalah merujuk kepada Yesus yang akan datang, sampai kepada Daud, dan tunas Daud akan muncul juru selamat itu, Mesias itu. Itu sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, sejak Allah berbicara kepada Yesaya. Ya, kalau saya ingat-ingat Yesaya pasal 9 itu dibilang apa? Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi itu nama yang diberikan kepadanya. Ya, bagaimana Yesaya menyampaikan ini kepada umat Allah, bahwa datang juru selamat itu, datang yang menyelamatkan kita dari dosa itu, dan ini akan digenapi, dan orang-orang yang beriman pada zaman itu, mereka akan diselamatkan. Dan hari ini kita adalah zaman anugerah.
Kira-kira mana lebih gampang beriman dulu daripada sekarang? Yuk. Kalau kira-kira ya, Tetap ya anugerah, kan begitu ya. Hah? Sama saja. Tapi hari ini kita sudah melihat sejarah. Dulu itu meraba, belum ada, belum kelihatan. Tapi sejarah sudah ada. Yesus sudah lahir. Sejarah mencatat? Iya. Iya. Sekalipun percaya atau tidak percaya, sejarah mencatat. Kurayakan kelahirannya, sejarah pun mencatat juga. Sejarah mencatat, sejarah dunia mencatat. Jadi kalau hari ini pun orang disampaikan Injil kebenaran itu, mereka nggak mau percaya, ya itu memang karena anugerah. Percaya itu adalah anugerah. Tapi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buka mata kita, buka pikiran kita. Sejarah sudah mencatat bagaimana Allah sudah datang menyatakan dirinya. Bahkan kematiannya itu pun sudah dinyatakan kepada nabi-nabi. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tapi dimuliakan itu bukan berarti disambut dengan tari-tarian, disambut dengan umbul-umbul, enggak. Bukan begitu. Tapi dia dimuliakan itu seperti apa? Dia naik ke atas kayu salib itu. Dia dihina dan dihindari orang. Dia diremukkan. Yohanes pasal 17 itu berkata, doa Yesus sebelum dia naik ke atas salib, ya Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaanmu di bumi ini. Dengan menyelesaikan pekerjaanmu, memuliakan Bapa itu menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai apa? Bukan sebagai tukang kayu, tapi pekerjaannya sebagai bagaimana dia menyelamatkan manusia, bagaimana dia mati di kayu salib. Itulah kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Jadi kalau Yesaya pasal 53 ini adalah nubuatan yang akan datang pada masa itu. Tapi hari ini kita sudah melihat sejarah itu, dan mari kita beriman, mari kita percaya. Mari kita melihat ini, jangan katakan, itu nanti, nggak nanti. Iya, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara pemberontak atau tidak? Pemberontak, apa pemberontakan? Coba kita renungkan, apa pemberontakan kita? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berontak kata, ya bulan hari minggu, saya gak kedukun lagi. Tapi berhalaku hari ini apa? Berhala kita apa hari ini? Mana yang lebih tinggi? Kalau dikatakan aku mencintai Tuhan, aku menyembah Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Pujian yang disampaikan Bapak Johnson, Yesus apa tadi? Yang paling, saya katakan bukan paling termanis, tapi yang terakhir tadi baik itu termahal. Apa yang Bapak Ibu rasa paling mahal di bumi ini? Yuk, kain kamu si mahal. Yang paling berharga dalam hidupku, yang paling mahal, jujur dulu, apakah Allah itu ataukah yang lain? Titik-titik, mari kita isi. Kalau ada soal, apakah yang termahal dalam hidup saudara? Benarkah Tuhan?
Mungkin kamu jawab, si Tuhan Kristen mahal. Tapi pada prakteknya, nyatanya apa? Keluarga kah? Uang kah? Jabatan kah? Yang mana yang paling mahal? Dan kapasitas yang Tuhan mau itu memang iya. Yang termahal itu adalah Dia. Itu seharusnya. Jangan kita katakan bahwa 90-10% untuk Tuhan. Tapi ini yang Tuhan minta 100% Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan berarti kalau begitu sekali lagi saya katakan nggak boleh harta, nggak boleh jabatan, nggak boleh pekerjaan, nggak boleh yang lain, tidak. Tapi apapun ini fokusnya atau porosnya itu adalah Allah sendiri. Kita pernah belajar tentang apa lingkaran itu ya, porosnya itu di tengah itu seperti jari-jari. Yang manapun jari-jari itu harus dikaitkan kepada porosnya itu. Bisa kita bayangkan jari-jari sepeda atau jari-jari sepeda. Iya. Jari-jari itu nyangkutnya harus di apa namanya tengah itu ya? Apa namanya tengah itu? Terombol apa? Titik pusat lah saya katakan ya. Jadi harus dibawa kepada titik pusat ini. Harus dikaitkan ke sana semuanya. Kalau itu nggak terkait, apa yang terjadi? Coba Maria Ari sadar. Jalankan sepedanya. Hah? Bisa kan kecelakaan? Bisa. Makanya dia harus dikaitkan, dilengketkan ke sana. Maka porsi hidup kita itu pusatnya itu adalah pada Allah. Apapun yang kita lakukan itu, harta benda kita, pekerjaan kita, semuanya itu harus ini dikaitkan ke sana, hubungkan ke sana. Ini yang paling penting. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mungkin kita katakan aku tidak memberontak, tapi dalam praktek hidup kita ada pemberontakan. Kemarin kami berkunjung ke rumah sakit Bidadari, menjenguk Bapak saudara kita Evita Mala. Mereka saya bilang sudah kayak setrika, honorer, gak selesai persoalan ataupun penyakit yang diderita oleh bapaknya. Masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Ya, itu yang ada. Dan mereka lah yang dipercayakan melayani di Simpang Rata itu. Saya bagaimana ya? Pelayanan itu adalah pelayanan kita. Selama ini ditolong dari sini, tapi ini gak bisa karena mobil masuk bengkel. Sementara mereka memang butuh ditolong dalam hal itu. Saya kemarin coba bonceng naik sama Michael, naik sepeda motor ke Binjai, pulang pinggang saya sudah sakit. Padahal jalan mulus ke Binjai, apalagi jalan ke sana. Ini yang memang saya pikirkan, bagaimana Tuhan caranya supaya kami memang bisa menolong mereka itu. Mereka gak bisa gak pulang, sementara bapaknya di rumah sakit.
15 hari kehilangan anak, 2 dalam tempo 15 hari kehilangan anaknya yang tertua dan yang paling kecil. Itu anak laki-lakinya, dua-dua dipanggil Tuhan dalam waktu 15 hari. Kalau dikatakan siap, siapa yang siap? Gak ada yang siap. Tapi bagaimana kita tidak memberontak kepada Tuhan sekalipun segala sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu otoritasnya Tuhan. Saya katakan demikian kepadanya. Iya, tapi masih dia, gak apa-apa kita berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan anakmu ini, Mama Evi, belum siap kehilangan suaminya. Itu kan kita bilang sama Tuhan. Tapi tetapnya harus kita menghormati keputusan Tuhan. Iya, taunya aku katanya, Tuhan juga nanti akan mempersiapkan. Tuhan juga yang akan menolong dalam segalanya itu. Gak bisa kita katakan aku gak siap. Tapi kalau Tuhan memang izinkan terjadi dalam hidup kita, siap atau siap, tidak siap, itu harus dikerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan kita itu apa? Memberontak terhadap keputusan Tuhan, memberontak kepada firman Allah, memberontak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun jenisnya, Yesus sudah menggantikan itu. Sudah dan bukan akan. Kalau dulunya akan, waktu ditulis ini mungkin akan, ya akan, bukan mungkin. Waktu Allah berbicara kepada Yesaya sampaikan kepada umat Allah, itu akan. Tapi Bapak Ibu hari ini sudah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Jahat kita ini. Jahat anak-anak. Kalau gurunya nerangkan dia main-main, itu jahat namanya. Jahat itu bukan yang melempar. Bukan hanya melempar gurunya apa, ambil kertas atau lempar guru, bu jangan ngajar seperti itu. Bukan hanya jahat. Tapi ketika gurunya mengajar dengan serius itu, tapi anak-anak itu melempar, berbicara di sana bagaimana? Itu jahat. Orang yang berpikiran kotor itu jahat. Apakah saya pernah berpikiran kotor? Pernah. Saya jahat di mata Tuhan. Saya memberontak kepada Tuhan. Kok cepat kali bapakku meninggal? Kok miskin kali hidup ini? Kok capek kali hidup ini? Memberontak. Pemberontakan terjadi. Kenapa hidup seperti ini? Bahkan saya sudah bertobat pun pernah memberontak. Tapi Yesus sudah menggantikan itu. Dia itu hamba yang menderita, sangat-sangat menderita, lebih menderita daripada Bapak Ibu dan saya. Penderitaan saudara apa? Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan harta benda, banjir, terbakar dan sebagainya. Di dunia ini banyak duka, di dunia ini banyak orang kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda mereka, kehilangan rumah mereka. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, mengapa dan mengapa harus terjadi berontak jiwa ini. Mari datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus hamba yang menderita itu, inilah yang dimaksudkan. Dia sudah menanggung semua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ketika saya nonton film bagaimana Yesus disalib, bagaimana dia dicambuk, itu bekas cambukan itu lintang bahasa Karo, lintang, perlintang, bekas cambukan. Mungkin hari ini nggak ada orang tua yang mencambuk anaknya.
Tapi di zaman-zaman saya dulu ada orang tua mencambuk anak, terbekas. Lintang itu bukan hanya luka lembab, tidak, tapi terkopek. Ketika dicambuk begitu dengan cambuk yang ujungnya itu adalah seperti pancing dari besi, lengket dicambuk begini, lengket di tubuh Yesus, lalu tarik. Itu yang terjadi. Jadi kalau seperti itulah lintangnya, itu yang menyembuhkan saya dan saudara dari segala pemberontakan kita, dari segala kejahatan kita, entah apapun itu bentuknya. Pikiran kita yang kotor, hati kita yang jahat, pikiran kita yang jahat, tapi Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib itu. Dia sudah menderita, Dia sudah datang, Dia sudah menyelesaikan kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara. Bukan berarti kita ingin main-main. Bongkar tuh bantuan Yesus dan Udah selesai kok dibuat Tuhan, aku tidak enak hari ini. Tak gitu. Ini namanya kurang ajar. Tak tahu diri ya. Ini namanya gak tahu diri. Hutang sudah dibayar, tapi berleha-leha, tidak bersyukur. Dia tertikam. Kira-kira kalau tertikam itu enak enggak ya? Dia tertikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang seharusnya kita yang mengalaminya, yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tapi ini ditimpakan kepadanya. Dia yang menderita, saya yang seharusnya menderita, saya yang seharusnya diremukkan. Katakan dalam hati saudara, sambil katakan kepada diri saudara, ayo, mari, tepuk dadanya. Saya yang seharusnya menderita. Bilang, ayo, saya yang seharusnya menderita, saya yang seharusnya diremukkan, saya yang seharusnya ditikam. Sadarkah saudara? Kita katakan pada diri kita sambil merenungkan firman ini. Aku yang seharusnya ditikam, aku yang seharusnya diremukkan, aku yang seharusnya dirajam, karena akulah yang memberontak. Firman Tuhan ini memang sudah lama. Firman Tuhan ini memang sering dan mungkin sudah kita hafal. Tapi bagaimana penggenapannya dalam hidup kita? Bagaimana penggenapannya dalam hidup kita? Benarkah saudara menyadari bahwa saudara yang seharusnya ditikam? Saudara yang seharusnya diremukkan? Bagaimana bisa saudara renungkan itu? Akulah yang seharusnya diapain? Akulah yang seharusnya dihukum. Akulah yang seharusnya dirajam. Akulah yang seharusnya ditikam. Akulah yang seharusnya dipukul, diremukkan. Ketika cambuk itu mencambuk Yesus, itu cambukan itu kepada kita. Seharusnya. Tapi Dia menggantikannya. Kenapa harus Dia? Kenapa gak Yesaya? Kenapa harus Dia? Karena Dia yang layak. Karena Dia yang layak untuk menggantikannya. Karena Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Di mana tertulis Dia? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya
oleh karena kita. Siapa yang tahu ingat tertulis, lupa di mana tertulis itu? Dia yang tidak mengenal dosa. Kalau saudara dan saya bagaimana? Mengenal dosa? Sangat. Berdosa? Iya. Memberontak? Iya. Tapi dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibawa kepada Allah. Jadi jangan kamu pikir bayarannya gak murah. Jangan kamu pikir dapat surga itu memang gratis, tapi itu mahal. Jangan kita pikir bahwa masuk surga itu ya memang gratis, cuma-cuma. Anugerah itu cuma-cuma, tapi itu sangat mahal. Dapat di mana tertulis? 2 Korintus 5. Oh, sudah ada di sana ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 dia. Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya oleh dia, di dalam dia, sekali lagi, di dalam dia. Kalau saudara tidak di dalam dia, saudara tidak dibenarkan oleh Allah. Supaya kita yang dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan Oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dia. Kalau misalnya ini Yesus, harus di dalam dia, harus masuk ini. Kita di dalam. Ya. di dalam dia. Bagaimana supaya kita di dalam dia? Ya. Saya kemarin Senang waktu Mama Evi cerita bagaimana dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meyakini bahwa aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, katanya. Bagaimana dia menceritakannya? Ketika Natal alumni itu, bagaimana dia basah-basah, dia berjuang. Bagaimana supaya aku bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Dan disitulah titiknya. Bagaimana dia memang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sangat pribadi. Sekalipun dia itu adalah murid SMA Negeri Kuala waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dia berarti hidup kita untuk dia, semangat kita untuk dia, hati kita untuk dia, perjuangan kita untuk dia, bukan untuk diri kita sendiri. Sayang kali loh, Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Kita hanya tidur, gak cocok tidur cuma. Itu balasan kita datang kepada Tuhan. Seharusnya kita punya semangat. Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah menyelamatkan aku, dan aku mau melayani Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan lewat ibadah ini. Aku mau melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan bagiku. Seharusnya roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kemarin kami bagikan di jam doa, janganlah hendaknya kerajaan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala, apapun ini yang kita layani, menyala-nyala roh kita. Jangan hanya bilang menyala guys, bosmu kan gitu ya. Nah sekarang kan ada tren menyala bosmu katanya kan. Bukan hanya kepada bos kita, apapun arti saya nggak tahu itu. Iya, menyala-nyala menyala-nyala Tuhan. Kalau memang kita sadar bahwa pemberontakan kita ini sudah ditanggung oleh Yesus, dosa kita sudah diampuninya, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi seperti orang berdosa, dipukuli, diacak. Siapa sih yang tidak salah dipukuli? Gak ada. Tapi dia dipukul, dia diraja, dia dicampur, dia disalibkan.
menggantikan saudara dan saya. Jadi kalau ini yang Tuhan buat bagiku, apakah ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika nama Tuhan diberitakan, wajarkah bagiku untuk tidur? Wajarkah bagiku untuk cerita? Wajarkah bagiku untuk membuat khotbah sendiri lagi? Ya, mari kita sadar akan itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mahal. Injil itu mahal, tapi gratis saudara menerima, gratis saya menerima. Mari kita menghormati Tuhan dalam hal itu. Tuhan sudah menyelesaikan semua urusan itu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya, lintangnya, bekas cambungan itulah yang menyembuhkan saudara dan saya, yang melayakkan kita untuk bisa datang kepada Allah, yang melayakkan kita supaya kita dibenarkan di dalam Dia, supaya kita dibenarkan. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya kita dibenarkan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan itu sudah terjadi. Bagian kita apa? Mengimani ini. Tuhan terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib kita. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pemberontakan yang sudah kubuat kita, Tuhan yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan, Kau mau mengampuni aku, Kau mau menggantikan aku, pengganti kita. Kalau pengganti itu seharusnya ditimpakan kepada kita, kitalah yang mengerjakan. Yesus sudah menggantikan saudara dan saya untuk dihukum, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak mati. Dia mati, tapi Dia hidup. Jadi bukan hanya mengampuni kita, tapi memberikan kehidupan kepada kita. Inilah yang paling luar biasa. Tidak ada Allah, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mati dan bangkit kembali. Tapi Dia, Yesus, mati oleh karena dosaku dan dosa saudara. Dia bangkit untuk kehidupan dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara. Betapa hebatnya, betapa luar biasa. Jadi mari kita meninggikan Dia, mari kita menghormati Dia, mari kita mengagungkan Dia sebagai bukti bahwa aku menyembah Engkau, sebagai bukti bahwa aku menerima Engkau, aku percaya kepadamu. Sebagai bukti itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menggantikan kami. Engkau sudah menggantikan kami yang memberontak, tapi Tuhan yang ditikam, kami yang jahat, tapi Tuhan yang dipukul dan disalibkan, dirajam, dicambuk. Semuanya itu Tuhan lakukan oleh karena Engkau sangat mengasihi kami, oleh karena Engkau sangat peduli dengan kami. Tuhan gak mau kalau kami ini akan masuk ke dalam neraka itu. Tuhan tidak mau kalau kami ini dihukum sampai selama-lamanya. Tuhan menggantikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela menggantikan kami. Biarlah kami Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar, kami menyambut dalam hidup kami. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus kami dibenarkan oleh Allah. Dan sebab itu Tuhan, biarlah kami dalam hidup kami ini, selama kami hidup di bumi, biarlah kami boleh menerima Engkau, mencintai Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami merasa bahwa berharga keselamatan yang Engkau berikan. Berharga Tuhan
anugerah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami tidak mengecewakan Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap menyembah Engkau dalam seluruh hidup kami. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah hidup kami fokus kami adalah Tuhan, bukan dunia ini. Ini doa kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah yang sudah rela mati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.